Jumpa lagi para sahabat di channel YouTube I2C. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Dalam acara gathering kali ini, kita akan belajar bersama Bapak Stephen Adi Mulya, SPD, MKes, dosen terapis, dan konsultan masalah otot. Bagaimana meremajakan atau memelihara kesehatan otot dan sendi hingga usia lanjut. Pada kesempatan ini juga ada tantangan berhadiah menarik bagi yang ingin menguji kelenturan tubuh, disampaikan oleh para sahabat I2C. Intinya, kalau ingin tubuh sehat dan lentur, kita harus rajin berlatih. Mari kita lihat bersama dan jangan lupa persa video-video selanjutnya. Semoga kita bisa memetik manfaatnya ya. Jadi sebenarnya meja 4 itu terisi dari 4 keluarga dari Bali sebenarnya. Tetapi karena kemarin pesawatnya tidak keburu karena jalan macet, maka beliau-beliaunya tidak bisa hadir ya Pak Stephen. Maka berikhtiar pagi ini ya Pak. Ya betul Pak. Tapi kalau pagi ini pun juga sampai di Kudus impossible ya. Ya. Targetnya mau mencoba melalui Jakarta dan sebagainya. Karena bagi beliau adalah sangat penting bahwa kalau kita itu mau melakukan walkout atau tolong slide-nya disampaikan. Mau melakukan walkout, insya Allah kita akan hidup sehat sampai akhir hayat. Itu kata kunci yang pertama. Atau kalau dilihat dari buku Karunia S3, kalau D-nya, bodinya dilatih dengan baik, insya Allah akan baik, tentu dengan healthy food. Nah, dibalik itu kedua-duanya, dibalik 2 poin, itu ada satu hal sebenarnya yang ingin disampaikan. Kita harus rutin dan rajin berlatih, betul. Monggo. Pak Stephen mewakili dari sahabat Profesor Suryani. Ya, mewakili dari sahabat Profesor Suryani karena tidak bisa hadir oleh karena ada Biar lanjut saya. harus menunggu dan menjaga suami. Saya mewakili satu pesan dari sahabat Profesor Suryani yang paling penting adalah mindset. Ya, memang di buku MBA sudah dijelaskan ada 3 faktor penting untuk menjaga kesehatan baik mental maupun fisik, yaitu mindsetnya harus betul benar. Yang kedua, body management yang ditampilkan di situ adalah workout atau exercise. Ya. Yang ketiga adalah all intake. Jadi semua yang dimasukkan baik udara maupun makanan maupun informasi yang dimasukkan harus difilter. Pilih yang baik, tolak yang tidak baik. Ya, saya tambahkan sedikit tadi ada pertanyaan untuk Dr. Ferry yang mengenai kok bisa timbul gender yang disebut LGBT itu. Yang dulu kami pelajari itu adalah orientasi seksual, gendernya tetap sama, pria atau wanita, tidak ada gender lain. Ada yang menyebut hermaphrodite, tapi itu hampir tidak jelas, tidak ditemukan. Yang ada hanya mindsetnya pengen kemana. Mindset itu bisa benar, bisa salah, tergantung yang menggunakan mindset tersebut. Ya, jadi pesan dari sahabat Profesor Suryani penting sekali mindset yang benar, body management,
untuk tetap berolahraga karena kita masih pinjam tubuh, jadi tidak bisa ditinggalkan. Tubuh harus dijaga dengan berlatih, bergerak, ya, dilenturkan supaya sehat. Juga tadi asupan juga harus difilter. Terima kasih. Satu tambahan, kesaksian salah satunya kesaksian dari Profesor Suryani akan masuk dalam buku kesaksian karunia S3 MIE. Terima kasih. Baik, mungkin saya sedikit menambahkan apa yang pernah saya dapatkan, bahwa mindset itu seperti yang diungkapkan oleh Profesor Suryani atau pakar lainnya, itu sekitar 70%-an akan mempengaruhi keseluruhan. Ya gitu ya Pak Stefan ya. Bahkan ada yang bilang 80. Kalau untuk manajemen itu kecenderungan dihitung 80, tapi untuk kesehatan ada yang bilang 70-80. Lalu sisanya itu antara body dan all intake. Yaitu kalau kita lihat video ini, kita mau milih yang kemarin ternyata yang antre nggak ada. Tapi insya Allah kalau di ruangan ini yang antre di sini banyak. Kasih tepuk tangan untuk yang antre di sebelah sini ya. Nah begini, ini ada satu workout. Jadinya yang workout yang sebelah sini, maaf, di sini ada yang apa namanya? Mungkin ahli pilates, atau kalau tidak ada yoga, kalau tidak ada dari balet. Nah itu ada titipan dari siapa Pak? Dari sahabat dari Bali, ya. Ada 2 amplop, Bapak Ibu bisa mencoba tantangan ini dari sahabat dari Bali. Isinya apa? 17 lembar warna merah dan 8 lembar warna merah. Oke, baik itu versi Pilates. Kalau yang versi Pilates saya sudah tahu beberapa hari yang lalu beliau nggak bisa hadir. Tapi kalau yang dari yoga dan balet dengan 1000 mohon maaf kegagalan pesawat. Nah, siapa yang bisa melakukan seperti itu akan dapat 8 ya, 8 lembar ya. Akan dapat ini katanya. Monggo. Monggo, baik dari balet ataupun dari yoga atau pilates ya Pak. Oh ada. Coba Ya, silahkan maju. Silahkan maju. Iya. Kasihkan yang 8. Monggo. Harus sempurna. Seperti itu. Jadinya ujung jari katanya, ujung jari harus menjadi titik tumpuan. Loh enggak bisa. Karena ini permintaannya begitu. Ya, betul Pak. Harus julum jari. Bebas. Tapi yang diminta ujung jari ya Pak Senawan. Kalau ada ujung jari gampang. Maaf Pak, siap mencoba Pak? Ya. Siap mencoba? Enggak? Enggak tahu saya ujung jari. Iya, monggo. Tidak. Tidak. Ya. Ayo. Ya, monggo. Dilanjut Bu. Untuk berlajin. Katanya, enggak katanya, kalau yang sukses ini, maka insya Allah rajinnya bisa baik. Monggo. Ya, monggo. Baik, terima kasih. Ya,
Siapa yang lebih sempurna? Mana yang lebih sempurna? Ada 7 sama 8 ya? 9 sama 8 Pak. Ada 17 sama 8 lembar. Tolong dewan jurinya ada yang hadir. Mana yang lebih sempurna, yang kiri atau yang kanan? Ayo angkat tangan yang kanan. Yang kiri? Nggak ada. Yang mana? Halo Pak Sunawan. Ini kiri. Sekarang belum selesai. Tolong Pak, langsung mencoba ke lajin Pak. Menurut Pak siapa? Ya, lajinnya mesti baik. Monggo Pak. Monggo. Ayo tolong ini dia. Lajin, Bapak paham ya? Ini kurang lurus. Oh bisa. Monggo Pak, untuk membuktikan bahwa apakah itu benar. Kalau sudah benar, hadirin akan merasakan bahwa manfaat baik off. Tapi kali ini minta sedikit overtime. Harus lurus, kalau tidak lurus berarti batal. Awas hati-hati. Satu kaki Pak. Benar kan, terbukti bisa? Kaki bawah, turun ke bawah. Turun ke bawah. Ya. Tolong yang kanan. Tolong yang Ganti. yang kiri. Oh, tangannya belum begini. Tangan, Tangannya belum begini. tangan Tangannya enggak. mepet ke iya. Baik. Oke. Sekarang tolong Ibu, karena ini hal yang sangat pokok. Karena setelah ini acaranya adalah beliau yang baru datang dari tur ke Amerika ya Bu. Iya, enggak. Sebenarnya acara ini tanggal berapa Pak? Acara ini seharusnya di tanggal 17 Agustus Pak Jui. Ya, karena berbagai kendala jadi baru bisa terlaksana di hari ini. Baik, berarti kedua-duanya bisa, ya. Saya tidak tahu, karena yang angkat tangan ini banyak putra, banyak kiri, banyak kanan. Supaya adil bagaimana? Sebagai hiburan, oh iya. Karena tidak ada debat, mari Pak, monggo Pak, ayo kita bersahabat semua. Ayo, bagaimana? Tanyakan ke audiens. Tanya audiens, yang mana ini? Yang mana? Kedua-duanya dapat, tapi mana isinya 17 lembar, yang satu isinya 8 lembar, itu persoalannya. Kalau lihat tingginya memang ini nampaknya 17 lembar. Ya. Tapi kalau lihat lainnya saya nggak tahu. Usia berapa Pak? 58. 58. 45. 45. Wah, 17 Agustus. Kalau 45 seperti ini ya. 17 Agustus 845. Oke. Bagaimana? Tolong yang mana yang sudah lebih baik daripada kita ya. Ayo siapa yang menang dapat 17 lembar, yang kalah bukan yang kalah lah, yang berikutnya 8 lembar. Tetapi syukur alhamdulillah bahwa umurnya 45 tahun mewakili 1945. Tapi jangan minta 1945 lembar, berarti 1,9 miliar. Enggak. Ayo Iya. Oke, monggo Pak. Yang mana ini? Ini yang 17. Selamat. Ya, sehat selalu. Oh, sama-sama. Terima kasih. Jadi di sini sudah membuktikan ya bahwa kalau kita mau latihan otot, insya Allah bisa sampai seusia itu. Dan sebenarnya
tadinya ini mengapa ada dua matras? Yang satu ini dari pakar balet, yang satu sebenarnya dari pakar apa namanya yoga. Karena yang pilates sudah nggak hadir begitu. Ya. Tapi yang memberatkan bagi saya, tadi pagi saya ditelepon, saya harus mempraktekkan workout yang oleh Pak Antoni sama Pak Yaya, Pak Yohanes yang pernah memberikan ke saya. Nah, workoutnya itu apa saja? Supaya kita nggak lemas, baik off, tapi ini sangat pokok, minta waktu sedikit. Mohon semua berdiri, ya Pak Stefan. Ya. Mohon semua berdiri. Mohon semua berdiri. Workout pertama adalah kasih senyum ke kanan ke kiri. Monggo. Itu workout pertama. Workout pertama. Lalu workout kedua adalah lepaskan nafas sedalam mungkin. Tarik dulu. Bukan tarik. Tidak tarik dulu, maaf. Keluarkan lebih dulu, karena kalau keluarkan lebih dulu akan menguntungkan kita tertunda marah 4 detik. Tertunda marah 4 detik. Dan itu maaf ya, maaf, itulah yang menyembuhkan saya migran berat kira-kira 20 tahun yang lalu. Keluarkan nafas, CO2 diberesin, setelah itu hidupnya baik. Atau kalau kita mau ambil apa namanya, dalam keseharian, kalau kita puasa, insya Allah makanan akan enak kan? Jadi kalau deep exhale atau menghembus dengan penuh, maka waktu menghirup senikmat kita buka puasa. Kuncinya di situ. Ya. Jadi jangan takut, deep exhale dalam waktu 1 kali itu tidak ada artinya, karena periodenya hanya 4 detikan. Ya. Deep exhale dulu. Nah kalau kita deep exhale, saya itu termasuk orang yang emosi satu, dan sewaktu dites oleh tim senyum pakai alat dari ruangan itu, maaf, saya yang paling miskin senyum. This true story, ya betul. Yang paling kaya waktu itu siapa? Yang paling sulit Pak Dwi. Paling kaya. Paling kaya Pak Adi ya waktu itu. Saya lupa persisnya dah, ya. Tapi seperti itu keadaannya. Nah yang terakhir yang paling penting adalah say thanks to God, to I myself, to all. Ya, jadi itu 3 workout yang paling penting. Dan 3 workout yang paling penting yang kami dapatkan, jadi bukan saya sendiri, saya tertolong migrain berat sampai ada layar gelap. Lalu ada yang barusan almarhum tahun lalu, beliau tertolong untuk apa namanya, untuk basir, dan itu ada di buku ini. Solusinya saya masih ingat di Appendix 22. Baik, kan sudah berdiri ini. Sekarang ada permintaan 1 workout. Coba tolong begini. Kiri kanan bisa? Oke, kalau ya, sudah semua bisa, itu namanya X workout. Sekarang kita ke I workout. Saya diminta untuk itu, dan saya yang paling berat nanti adalah T workout. Sikut ketemu sikut. Ini Pak Sungawan sudah nyiapkan hadiah loh. Oke, kalau tidak ada tidak apa-apa, tapi tujuannya hanya adalah bahwa otot itu selalu bisa dilatih. Ya. Dan kalau kita bisa melatih otot, insya Allah tidak akan ada pegal apa-apa. Dan saya mewakili MC, maaf ya, karena saya lihat dari ceritaan di situ, bahwa setelah selesai acara ini, baginya mempunyai sakit, merasa pegal di sini sering, atau di sini sampai di pinggul,
insya Allah akan terselesaikan asalkan tidak kena virus 5 huruf, yaitu virus MALAS, malas berlatih. Begitu ya. Jadi saya tadi sudah XY. Saya kira silakan duduk atau mau berdiri, monggo, terserah ya. Saya cuma mau nambahkan lagi satu. Ini sebenarnya saya diminta, tapi sebenarnya saya kenal lama sudah tidak nyoba. Tadi saya minta bantuan Pak Sunawan, ya. Latihan keseimbangan ini sangat penting karena makin tambah usia itu keseimbangan makin tidak baik. Itu adalah latihan pi. Kalau pi latihannya harus simetris. Arti kalau kiri katakan misalkan 25 hitungan, ya kanan juga 25 hitungan. Seperti ini. Setelah itu yang selanjutnya yang sebelah satunya harus, kalau enggak nanti akan ada pinggul asimetris. Ya betul Pak Stefan. Betul. Dan Pak Stefan ini ya saya guyon. Sebenarnya bukan S2 Lajin saja, tapi beliau adalah profesor Lajin. Karena Lajin yang diilmiahkan hanya ada di Indonesia, di China belum ada. Di China hanya dasar statistik, ya Pak Stefan. Jadi beliau ini dari Undip dan cum laude. Jadi harus juga melatih ini. Saya merasa keberatan. Saya itu diminta untuk terapi atau workout, dan sangat berat ya, sangat berat. Mudah-mudahan bisa. Wow. Ya tentu walaupun kita latihan keseimbangan, kalau kita jalan di jalan yang licin dan kurang teliti juga bisa jatuh. Jadi jangan mengharap kalau seperti itu harus nggak jatuh. Tapi kita tetap harus hati-hati dan harus jaga keseimbangan. Nah saya tadi pagi waktu ditelepon, saya harus nampilkan T. Saya bingung, saya ngubungi Pak Sunawan, ayo kita latihan di sana. Nah siapa yang bisa T? Pak Sunawan lagi menyiapkan hadiah. Monggo duduk atau mau berdiri baik ya. Saya kasih note ya, duduk itu adalah penyebab penyakit yang bisa kecenderungan kalau berlanjut menjadi HNP. Betul ya? Betul. Jadi gejalanya linu-linu dulu, dan saya di tahun 2011, saya itu berat ini. Karena pekerjaan saya, bukan nyalakan pekerjaannya, tapi saya suka duduk. Saya 2011 sini luar biasa, ruas 45. Syukur alhamdulillah saya turut Rotari. Walaupun di Rotari, mana itu presiden Rotarinya itu? Pak Rawo. Saya adalah termasuk poin yang paling absennya. Pak Santoso mungkin tahu. Paling juara 1 di bawah paling tinggi. Ya karena memang ada kesibukan lain. Tapi syukur alhamdulillah puji Tuhan, karena saya ikut Rotari, saya diberkati untuk menyelesaikan HNP tanpa painkiller. Kecenderungan akan HNP tanpa painkiller ya. Beliau berungkap, ya, ini humor tapi tolong dimaknai filosofinya, bahwa painkiller itu kan, pain itu apa? Sakit kan? Killer itu apa? Pembunuh toh. Nah kalau kita makan painkiller, yang dibunuh itu sakitnya atau yang sakit pelan-pelan dibunuh? Sesungguhnya yang benar itu yang terakhir. Jadi kalau kita makan painkiller, itu sama dengan kalau kita juga makan obat penurun kolesterol, itu urusan otot saraf akan terganggu jangka panjang. Betul ya Pak Stefan? Betul.
Ya itu yang bisa saya sampaikan. Sebenarnya saya tuh hari ini itu nggak tampil. Tadi saya nggak pakai pakaian batik ya Pak Stefan. Tapi karena di telepon kamu dapat kesembuhan gratis, kamu harus apa bagikan. Dan saya nyempatkan bagikan, makanya saya minta tadi walaupun dikasih jatah 10 menit, tapi ini kata kunci yang akan berlanjut kepada bulan yang sebenarnya acara ini terjadinya 17 Agustus. Ya. Tapi karena ruwet tempatnya tadi ya. Tempat dan pakarnya tidak bisa ketemu. Dan yang terakhir gedungnya bisa ketemu hari ini, tapi hari ini sayang ya. Satu, ada pengurus yang masih di Eropa atau perjalanan pulang dari Eropa. Lalu salah satu pengurus sebenarnya rencananya mau bersama sang suami, sang istri untuk berobat. Ya syukur alhamdulillah, tapi kita bisa ketemu seperti ini walaupun kita tidak perfect. Dan 4 yang balet dan itu tidak bisa hadir, mungkin jadi baiknya juga ya. Paling tidak saya tuh berani mencoba terapi tadi. Begitu ada yang mau maju ngasih terapi? Bukan terapi, walk out, sorry. Ada? Oke, kalau tidak ada saya kira seperti itu. Mungkin Pak Stefan mau nambahin? Ini hadiahnya yang kedua belum diserahkan. Hah? Oh enggak, nampaknya ini tadi saya dengarnya, kalau saya nggak salah dengar, apa namanya, kan 8 sama 17. Lalu beliaunya berungkap, aku umurnya 45, jadi mintanya 45 lembar. Sorry. Baik, terima kasih. Ya. Selamat ya Bu. Sehat selalu. Maaf ya, apa namanya, menyita berapa menit ini? Lama ya? Ada penaltinya nggak ya? Yang penting ada hadiahnya Pak. Oh gitu ya, ya baik. Syukur alhamdulillah kalau gitu ya. Hadiahnya ini melihat gambar Garuda. Ya. Terima kasih Pak Dwi, Pak Stefan. Terima kasih untuk Pak Dwi Jaya. Bapak Ibu. Bapak terima Stefan. kasih partisipasinya. Oke, baik. Saya hanya bercerita tentang pengalaman saya. Itu ketemu dengan Pak Dwi mungkin tahun berapa ya? 2014, 2015 kira-kira. Ya, saya dikirimi satu meja lazim. Kemudian saya coba, saya pakai. Memang kalau dari keterangan penggagas meja lazim atau teori terapi lazim, yaitu Mr. Hong Chi Xiao, dia mengatakan kalau persendian baik jaringan lunak ya, ada otot, tendon, ligamennya bila kaku, maka energi chi atau energi inti manusianya akan terhambat sehingga timbul berbagai macam penyakit. Oke, tapi itu kalau mau dibuktikan agak susah ya. Jadi energi chi itu memang menurut ilmu kedokteran atau medis itu mereka kan biasanya melakukan bedah mayat ya. Bedah mayat itu dilihat ya, ototnya ada, tendonnya ada, ligamennya ada, fasianya ada, terus jalur sarafnya ada, tapi jalur meridian lewatnya energi chi itu tidak ditemukan ya. Jadi sehingga dari mereka yang belajar mengenai TCM, Traditional Chinese Medicine, mengatakan, lah iya wong yang dibedah kan mayat sudah mati. Mayat sudah mati ya nggak ada chi-nya, energinya ya sudah hilang. Ya, sehingga
agak sulit dibuktikan, ya, walaupun ada pembuktian-pembuktian yang lain pakai radioaktif dan lain sebagainya. Terus saya coba untuk problem yang saya alami. Saya untuk dulu kalau bekerja itu sering bertumpu pada kaki kiri, ya, sering bertumpu pada kaki kiri. Kalau duduk itu saya seringnya paling enak begini, kaki kanan saya menumpang ke kaki kiri. Ini terus menerus. Kalau gini nggak enak, rasanya aneh, nggak enak. Enaknya begini terus, begini terus, ya. Setelah bertahun-tahun, mungkin belasan puluhan tahun, itu saya merasakan boyok saya sakit, panggul saya sakit, ya. Terus saya berusaha untuk mencari tahu sebabnya apa. Ya, stretching sudah, ya, saya sudah stretching begini, sudah stretching begini, ya. Tapi kok tidak hilang-hilang. Saya coba menggunakan lajin. Memang awalnya saya tidak tahan lama. Awalnya paling 1 kaki 2 menit. Ya, 1 kaki 2 menit saya lakukan terus lajin selama beberapa hari. Saya tambahi terus sampai 1 minggu itu sudah bisa mungkin 5 menit per kaki. Saya tingkatkan terus, ya, karena dulu memang saya agak berbeda. Saya punya sensitivitas, ya. Kalau berlatih kaki naik 1, turun 1, tidur begitu, agak lama saya pusing. Memang betul, ya. Tapi banyak yang tidak pusing seperti saya. Saya tetap maksa, walaupun pusing saya maksa berlatih terus. Saya ingin tahu sampai di mana untuk mengatasi gangguan sakit pinggang panggul saya. Kemudian saya berlatih terus sampai 15 menit per kaki. Setelah 2 minggu itu, ya, itu ternyata, ya, cara duduk saya yang salah seperti tadi itu menyebabkan panggul saya yang sebelah kanan itu mobile atau dia bisa bergerak. Karena saya tidak membawa gambar, ya, itu namanya panggul itu, ya, pelvis atau pelvic itu terdiri dari ilium, visium, ilia, sacrum, ya, antara, ya, depannya ada symphysis pubis, di belakang antara ilium dan sacrum itu sendi itu bisa bergerak. Yang normal bergerak, walaupun tidak bergerak seperti jari atau seperti siku atau bahu, tapi ada gerakan anterior sedikit, gerakan ke depan sedikit, ke belakang sedikit, naik sedikit, turun sedikit, gerakan ke medial sedikit, ke luar lateral sedikit, itu harus seimbang. Ternyata panggul saya itu karena posisi duduk dan posisi kerja seperti tadi itu yang kiri macet. Panggul saya yang kiri macet. Jadi bisa dirasakan, ya, ketika digerakkan, dipegang di sini antara ini namanya IS, ya, posterior superior iliac spine-nya itu terasa sekali. Iya, ini gerak. Ya, dulu nggak bisa gerak, yang gerak sebelah kanan, kiri nggak bisa gerak, macet, sehingga kerja otot-otot yang di sekitarnya, di atas, di sampingnya itu lebih berat kerjanya, ya, sehingga saya jadi sakit pinggang terus.
Kemudian setelah latihan lajin selama per kaki 15 menit kanan dan kiri selama 2 minggu itu lepas. Wah, bisa bergerak normal ini. Panggul kiri saya sudah normal dan langsung sakitnya hilang dan sembuh sampai sekarang. Ya, terus saya pikir ini kalau bisa istilahnya kalau bisa diteliti, ya, dilakukan research dan muncul sebuah hasil secara ilmiah bagus ini. Tapi bagaimana ya caranya? Wah, caranya kalau kita riset-riset independen, tidak ada ya, tidak melalui perguruan tinggi. Nah, itu juga saya nggak tahu jalurnya dulu bagaimana. Ya wis, terpaksa saya kuliah. Saya kuliah kepengen meneliti mengenai manfaat berlatih lajin, ya, terhadap fleksibilitas punggung bawah. Ya, pengaruhnya apa? Itu paling dasar. Karena akan bisa dilanjutkan dengan penelitian-penelitian lain untuk dilihat, ya, seperti saya panggul. Memang kalau mencari, ya, saya sebetulnya kan sembuhnya dari panggul macet. Tapi kalau saya mencari responden yang panggulnya macet itu tidak begitu mudah, ya. Dan saya harus periksa dengan clinical examination, ya, itu enggak begitu mudah. Tapi kalau fleksibilitas, jadi gerak punggung bawahnya itu diukur sebelum berlatih lajin, diukur. Jadi ini dijadikan patokan ukuran 20 cm, mulai dari batas antara L5S1 ke atas 20 cm diukur, kemudian responden disuruh membungkuk jauh sampai tangan menyentuh ke lantai. Itu selisihnya berapa? 15 ya. 15 diukur 15 setelah diflex atau ditekuk jauh, maksimal diukur kembali, ya, misalnya fleksibilitasnya 5 cm. Jadi dari 15 jadi 20 cm. Itu lebih mudah. Ya, lebih mudah. Setelah saya kuliah, saya mengajukan proposal untuk meneliti manfaat terapi lajin terhadap fleksibilitas punggung bawah yang saya lakukan. Eksperimen ini adalah karyawan kantor. Mengapa karyawan kantor? Karena karyawan kantor itu resiko paparan sakit punggung bawahnya itu jauh lebih tinggi daripada karyawan pekerja yang angkat beban atau banyak gerakan tubuhnya. Jadi secara, kalau saya mengamati, ya, orang pekerja kantor kalau masih kerja antara 10 sampai 15 tahun biasanya belum ada masalah sakit boyok punggung bawah atau pinggang. Tetapi setelah kerja 20 sampai 25 tahun itu yang sakit boyok banyak sekali. Yang mereka tidak mau melakukan workout, tidak melakukan olahraga seperti stretching, kardio.
ya, angkat beban, resistance, dan lain sebagainya. Nah, dengan demikian saya tadinya saya mau penelitian di Kudus. Ya, saya sudah menjumpai salah seorang kepala bagian kepegawaian ya dari Jarum, juga dari Pura di Kudus. Terus saya harus melakukan penelitian di Kudus selama kira-kira 3 bulan. Terus saya mikir, kalau saya wirawiri Semarang Kudus tiap hari ya capek juga ya. Saya harus stay di Kudus. Memang ada satu teman yang menyediakan rumahnya untuk saya boleh tinggal di situ. Ya. Tapi saya berpikir kalau saya tinggal di Kudus, istri saya itu sendirian. Jadi saya tinggal selama 3 bulan kan ya tidak baik. Akhirnya saya cari di Semarang, saya ketemu dengan satu klien, saya tanyakan perusahaan suamimu apakah boleh diizinkan untuk dilakukan penelitian ilmiah. Terus dia ngomong suaminya bilang oke, siap, boleh. Kemudian saya melakukan penelitian di situ, saya coba pakai lajin, ada 2 kelompok. Ada 2 kelompok responden yang berlatih lajin, yang responden yang diajari latihan exercise lainnya. Ya. Setelah saya lakukan penelitian, ya satu kelompok yang sebelum diberi latihan lajin selama 25 kali pertemuan, ya satu kelompok yang diberi latihan lain itu diukur semua, fleksibilitas punggungnya diukur semua. Latihan lajin yang kami berikan karena mereka itu mengambil jam kerja. Ketika berlatih lajin kan pas di kantor, saya tidak bisa mendatangi rumah mereka satu-satu, kan sulit, repot, dan banyak gagal. Sehingga waktu jam kantor saya hubungi kepala bagian human resources-nya, saya hubungi, saya minta, terus ada mungkin ada 45 responden dibagi 2, ya sebelum kita ukur, setelahnya kita ukur lagi, setiap Senin sampai Jumat karena Sabtu libur, Senin sampai Jumat itu antara saya harus ke kantor tersebut mulai dari jam 8, 7.30 lah. Saya ngantor sampai saya pulang jam 12 karena tergantung karyawan yang dijadikan responden berlatih lajin itu timingnya jam berapa dia bisa. Kadang saya ada yang sibuk, saya kadang pulang sampai sore. Jadi setiap hari saya ngantor untuk nungguin meja lajin saja. Kemudian latihan lajin yang saya record, saya catat itu per kaki hanya 3 menit. Kalau saya ambil 15 menit, nanti direkturnya bengok-bengok. Kan buang waktu 15 kali 2, 30. Belum perjalanan dari kantor ke ruangan, belum ngobrol, ngomong-ngomong bisa buang waktu hampir 1 jam. Nanti saya dimarahin direkturnya. Jadi saya ambil 3 menit per kaki. 3 menit per kaki, kaki yang di bawah, kaki yang di atas, dan yang di bawah saya beri beban pasir. Saya beri beban pasir supaya lebih maksimal. Saya beri beban pasir, saya bawa pasir 3 kilo, ada yang kuat 1,5, ada yang kuat 3 kilo, tergantung. Ya. Senin sampai Jumat sampai 25 hari, memang ada yang miss, ya, ada yang keluar kota, ada yang miss, tapi akhirnya tercover 21-22 hari itu tercover,
Ya, ketika 21-20 hari tercover, kemudian pengamatan selesai, program selesai, saya ukur kembali. Saya ukur kembali kelenturan punggung bawahnya naik semua. Naik semua. Yang dari 20 ada yang 20 setengah, ada yang 21, 21 setengah, 22, 22 setengah. Jadi bisa naik sampai 2,5 cm. Ada yang tidak naik, yang menggunakan latihan lajin, ada yang kelenturan fleksibilitasnya tidak naik oleh karena mereka sudah tadi workout, suka olahraga, sudah lentur, ditambahi lajin lagi, tidak nambah. Ya, tidak nambah. Ya, ada 2. Di antara 22, 21 itu ada 2. Tapi yang latihan yang lain memang tidak kami monitor, kami memberikan panduan. Ini ya latihannya, memberikan panduan latihan ini. Nanti latihan sendiri di rumah. Memang tidak diobservasi apakah mereka benar latihan atau tidak, cuman kan kita berikan panduan untuk latihan. Itu mungkin sekitar berapa ya? Iya, 17 atau 18 responden itu hanya yang naik kira-kira 1-2, jadi sedikit sekali. Rata-rata tidak ada perubahan, tapi ada yang malah melorot. Kelenturan punggung bawahnya malah kurang lentur. Ya, mungkin karena beban kerja, karena apa? Kita tidak mencatat itu. Kemudian setelah saya amati, saya lihat, wah ini untuk sakit pinggang ini, untuk masalah pinggang ini sudah terbukti ini secara ilmiah. Kemudian setelah program di tempat perusahaan tersebut selesai, saya angkut meja lajin karena kan saya bawa meja lajin dari rumah ke perusahaan. Saya angkut langsung saya antarkan ke rumah tante saya. Karena apa? Tante saya itu mengalami yang namanya spondylolisthesis. Ya, retrospondylolisthesis, kalau ada yang tahu, itu tulang belakangnya antara L5, S1 itu bergeser ke depan. L5-nya bergeser ke depan, ya. Kemudian bantalan antara L5 dan S1 itu ketarik ke depan. Ketarik ke depan dan kegencet sehingga menekan saraf, ya, menekan saraf sehingga terjadi yang namanya nyeri menjalar sampai turun ke arah betis, ya. Itu saya lupa dialami tahun berapa, ya sudah bertahun-tahun lah. Ya, saya ditanya oleh tante saya, ini kalau seperti ini hasilnya ronsen, ya, ini bisa diterapi apa? Saya bilang dipijat tidak bisa ini. Tidak bisa dipijat. Terus caranya bagaimana? Kalau dokter memang harus dioperasi. Wah, tante saya bilang, aku tidak mau operasi lah. Tidak mau aku operasi, ngeri. Dan tante saya juga sudah lebih lama lagi menderita osteoartritis, radang sendi tulang lutut, kanan kiri, kanan yang lebih parah. Dan oleh dokter kira-kira berapa tahun yang lalu saya lupa, pokoknya 15 tahun yang lalu adalah dinyatakan sudah menderita osteoartritis grade 4. Dan dokter ya sudah diupayakan fisioterapi, obat, minum glukosamin dan lain sebagainya. Terus ya perkembangannya tidak signifikan, ya. Terus saya untuk yang lutut, ya saya tidak
begitu bisa memberi solusi kepada tante saya, tapi untuk yang tadi disebut sebagai gangguan spondylolistesis di boyok atau lumbal. L5S1 saya bilang sudah, kalau tante mau latihan dengan lajin itu akan memperbaiki punggung bawah, saya bilang begitu. Saya kirim ke rumah, tante saya coba. Ya. Tante saya coba itu, ya nanti tante saya mungkin bisa melanjutkan untuk memberi kesaksian. Ya. Setelah tante saya berlatih rajin, ya mungkin sekitar 5 bulan ya. Saya lupa ya, 5 bulan ya, sekitar 5 bulan. Ya tante saya memberikan laporan kepada saya. Ini gangguannya bisa hilang. Tadinya kalau jalan di mall itu harus sebentar-sebentar berhenti. Ya, itu bisa. Yang disebut dengan nyeri menjalar itu bisa hilang. Ya, dan juga osteoartritis atau radang sendi lututnya, terutama yang kanan, yang dokternya sudah mengatakan ya sudah harus dioperasi. Kalau nyeri ya sudah, obat-obatan sudah tidak, itu obatnya Arcoxia 90 mili. Ya, kalau diminum terus juga obatnya akan berbahaya untuk kesehatan. Ya. Ternyata dengan latihan rajin, gangguan nyeri menjalarnya hilang, dan nyeri lututnya juga semakin tidak terasa. Semakin tidak terasa. Dan tahun lalu tante saya bisa jalan-jalan ke Eropa Timur. Ya. Tidak dioperasi. Tahun ini bisa jalan-jalan ke Amerika. Jadi tidak sampai operasi lutut yang 15 tahun yang lalu sudah dinyatakan oleh dokter, baik dokter ortopedi maupun rehab medik, harus dioperasi. Tante saya tidak mau operasi. Ya. Memang saya menambahkan, saya menggantikan glukosamin yang biasa diminum selama belasan tahun, saya ganti dengan kolagen peptide. Ya. Saya minta tante saya ganti kolagen peptide lebih bagus dari glukosamin. Ya. Terus saya minta dia untuk minum vitamin D, terus vitamin C, suplemen yang diperlukan. Saya mencari yang disebut sebagai insole, ya, karena posisi, ya, kondisi figur lutut tante saya berbentuk X, ya, saya menambahkan insole atau ganjel telapak kaki untuk menghentikan penambahan sudut lutut, ya. Dan terbukti tante saya hari ini bisa ikut bersama kita di tempat ini. Ya. Mungkin bisa memberikan sedikit kesaksian atau di situ saja. Ya, oke. Oh, sini baik. Sini baik kan tahu kabeh.
sharingnya menginspirasi kita. Ya, inilah tante saya yang kira-kira 15 tahun yang lalu. Lebih ya. Kira-kira umur 40-an tuh saya Oh, umur 40 ternyata. sudah keganggu kaki. Ya. Umur Jadi- 40 sekarang 8. 78. Berarti 38 tahun yang lalu sudah terganggu lututnya. 38 tahun yang lalu. Dan dokter juga sudah monis grade 3, grade 4. Ya, divonis grade 4 itu Grade 4. Tapi saya tidak mau operasi. tidak mau Takut. operasi. Ya, tidak mau operasi. Terus tahun 2012 saya kena ini yang namanya apa? Spondylolistosis. Lumbar. Ya. Jadi lumbar itu sebelum Stephen sebelum dia kuliah ke ini ya, masyarakat ki ya. Kesehatan. Itu saya sudah kena lumbar. Nah, lumbar itu sudah divonis sama dokter juga tidak bisa ditraksi, tidak bisa Pijat. jangan dipijet, ditraksi juga tidak bisa. Akhirnya ya sudah, saya tanya gimana caranya kalau pergi-pergi kan sakit, ya sudah pakai korset. Itu dokter vonisnya gitu. Tapi setelah Stephen ini ada Lakjin ngasih saya untuk terapi, ya kira-kira 5 bulan 6 bulan itu ini sakitnya hilang. Ya, luar biasa lah Jin. Hilang, tidak terasa lagi. Sampai sekarang saya kalau kemana-mana juga tidak usah pakai korset lagi. Bisa jalan-jalan kemana-mana aja di tante. Ya, asal 1 jam isi tidak apa-apa. Bisa jalan di mall 1 jam. Tidak apa-apa. Pernah diuji. Maaf saya nambahin sedikit ya sebenarnya. Saat bulan ini di Amerika, katanya Pak Stephen, saya sekarang mau tahu trufnya. Beliau ini tidak saja kepingin latihan lajin, tetapi nampaknya kecanduan lajinnya. Sampai kepingin beli meja lajin melalui apa? Amazon. Melalui Amazon. Tapi Ya. tidak ketemu. Hah? Ketemu. Oh, ketemu akhirnya. 300 sumano kan tak kok yo mau pakai terus. Tapi begini aja dah, syukur alhamdulillah tidak beli meja lajin. Seandainya beli meja lajin, kira-kira hari ini beliau masih di Amerika. Tepuk tangan atas kehadirannya. Terima kasih. Ya, itulah. Dan tante saya pernah uji coba karena dulu kalau jalan sedikit, jalan berapa lama ya? Yang terasa lutut dan betisnya atau boyoknya. Geringgingan itu. Ya paling piro ya 1/4 jam. 1/4 jam itu biasanya sudah terasa kesemutan. Kesemutan. Ya, dan lututnya juga nyeri kalau berjalan, apalagi naik turun tangga. Tapi setelah latihan lajin itu berapa tahun ya? Mungkin 5 bulanan tuh. 5 yang bulan wis itu. yang ngetes jalan beli ke tempat toko daging Jalan Mojopahit itu setelah berapa tahun? Ya 5 tahun. 5 tahun. Setelah 5 tahun dia uji coba jalan sendirian. Sendirian dari rumah sampai ke toko penjual daging itu kira-kira 1,6 kilometer ya. 1,5 kilometer lah kira-kira. Ya. Pulang oke. Ya. Terus ya dulu pakai knee decker. Tapi waktu jalan juga pakai knee decker dia untuk menjaga keamanannya. Kemudian dites lagi itu
jalan dari rumah ke gereja katedral, katedral, Atmodirono, bolak-balik, kira-kira ya 1,8 lah kilometer. Jadi sudah diuji coba, latihan lajin sungguh bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih sharingnya Pak Stephen dan Bu Lilan. Sungguh menginspirasi kita semua. Iya, sungguh menginspirasi kita semua bahwa ada satu cara untuk mengatasi masalah sendi dan otot, yaitu berlatih rajin. Acara berikutnya adalah intensi semua selamat ceria. Kenapa semua selamat ceria ini Pak Thomas? Nah, begini ceritanya. Ada bapak dan ibu yang selamat ceria karena tidak jadi dioperasi Pak Thomas. Oh, ya, seperti Bu Lilan dan ada rekan-rekan yang lain, sahabat-sahabat dari IS2C yang tidak jadi dioperasi, sakit, tidak jadi dioperasi karena melakukan terapi dengan suatu teknik. Ya. MBA ya. Ya, teknik dengan MBA. Ada di sini juga bukunya. Bapak Ibu yang belum mempunyai buku ini mungkin bisa menghubungi kami kalau ingin mengetahui isinya ya. Banyak sekali teknik-teknik, ilmu-ilmu yang sungguh bernilai yang ingin kami bagikan kepada Anda. Ya. Jadi berarti para sahabat S2C ini kemudian setelah tidak jadi operasi, seperti bernasar ya, seperti bergembira, bersyukur, memberikan intensinya tadi ya, memberikan intensinya kepada IS2C. Ya, kita ini ada rekamannya ada ya, rekam videonya ya, Pak silakan. Dipersilahkan. Kita akan menonton sebentar. Intensi semua selamat ceria. Ya, terima kasih kepada IS2C yang sudah hadir di Kota Kudus. Kita berikan aplaus untuk IS2C ya, yang sudah mengajarkan banyak ilmu kepada masyarakat tentang kesehatan supaya hidup lebih sakinah, sehat, sejahtera. Acara ini dilaksanakan di IS2C dengan disaksikan Bendahara 1 dan Bendahara 2, Bapak Eko Sulistyo dan Ibu Endang, dengan disaksikan juga oleh para sahabat. Dan setelah dihitung, ini Bu ya, ini jumlahnya 253.345.000 rupiah. Terima kasih untuk para sahabat IS2C yang telah memberikan intensi semua selamat ceria. Semua selamat ceria. Bapak Ibu semua ingin selamat ceria? Silahkan datang ke IS2C dan bersama-sama dengan kami akan membagikan teknik-teknik bagaimana untuk sakinah, sehat, sejahtera. Nah, sebagai ungkapan terima kasih. Ungkapan terima kasih Pak Thomas. Ya, puji syukur kepada Tuhan ya, yang sungguh memberikan kita kesempatan untuk berbagi, memberikan kita kesehatan. Siang hari ini kita akan memanggil sejenak
Ibu Titik. Ibu Titik ya, yang akan Ibu Titik. menyanyikan Satu lagu bersama kita sebagai Selamat siang. ungkapan terima kasih. Iya. sambil Bapak Ibu Bu Titik. Halo Bu dan Titik. terkasih untuk menikmati ya hidangan yang telah Iya. disajikan. Sambil menikmati hidangan yang telah tersedia, kita ingin mendengarkan suara merdu dari Ibu Titik. Lagu ini sebetulnya lagu untuk perenungan, Pak Thomas. Oh, Jadi lagu ini kami ciptakan untuk rasa syukur kepada Tuhan dan untuk kita supaya bisa menjadi insan yang sakinah, sehat, sejahtera. amin. Ya, kita bersyukur dan berusaha. Ini nanti syair-syairnya bisa kita nikmati di sini ya. Sungguh Dengan indah luar biasa. Musik dan syair yang Ya. indah dan penyanyi yang merdu. Dan penyanyi yang merdu. Bernyanyi Iya. bersama. Bernyanyi Oke. bersama ya. Iya. Oke. Dipersilakan Bu Titik. Eternal mercy, floating in His thank you. We are praying to win the best now here. You are doing the great and unsearchable things we do not know. Amen. Terima kasih padamu Tuhan, kami di sini, kami kita berdoa, beraktivitas selalu yang terbaik. Engkau berkarya maha besar, tak terselami. Kami kita adalah saudara yang hidup bersama di bumi Indonesia berpancasila, hidup beretika, sakinah sehat sejahtera. Kami kita adalah saudara yang hidup bersama di bumi Indonesia, living in freedom, peace, health, and prosperity. Pese forte, God will bless us the best. Amen. Terima kasih. Terima kasih Ibu Titik. Suaranya merdu sekali.